warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya selamat pagi kami ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah hadir pada acara promosi kesehatan yang dilakukan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Nah, sebelumnya perkenalkan, di sini saya Muhammad Wahda dan rekan saya Teresya Maharani Sunarko. Saya Dani Pragumatrisakti. Saya Audan Adzim. Nah, jadi kami di sini akan melakukan promosi kesehatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian terkait penyakit yang sering ditemui pada lansia. Nah, jadi bapak ibu di sini penyakit apa sih yang sering dijumpai pada lansia? Yaitu adalah DM atau diabetes mellitus. Nah, sebelum kita lanjut ke materi nih bapak-bapak dan ibu-ibu, nah di sini nanti kita akan membagikan beberapa leaflet kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu sekalian. Nah, baik bapak-bapak ibu-ibu, tadi sudah dibagikan leaflet mengenai diabetes mellitus dari kelompok kami atau dari tim kami. Nah, jadi bapak ibu, di sini ada yang udah tahu belum apa itu DM atau diabetes mellitus? Baik, belum tahu gitu. Nah, jadi menurut bapak ibu, diabetes mellitus itu adalah sesuatu yang agak asing ya kata-katanya. Jadi diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit, yaitu penyakit kencing manis. Nah, kencing manis ini bukan berarti kencingnya itu berasa manis, tapi di sini pada kandungan urin atau kandungan kencing bapak ibu sekalian atau keluarga bapak ibu itu terdapat glukosa atau kandungan gula. Nah, itu tidak normal di bapak ibu karena sebenarnya urin yang normal itu tidak ada kandungan gulanya. Nah, jadi bapak ibu di sini ada yang udah tahu belum apa itu gejala dari diabetes mellitus itu sendiri atau kencing manis? Mungkin ada beberapa yang udah tahu dan juga ada yang belum tahu ya. Baik. Jadi di sini aku kasih tahu. Nah, di sini untuk gejala dari diabetes mellitus atau kencing manis ini sendiri, yaitu yang pertama yaitu sering merasa haus, sering merasa lapar dan juga sering buang air kecil seperti itu gitu. Atau mungkin di sini ada yang mengalami hal seperti itu? Baik, tidak ada gitu. Nah, selanjutnya yaitu penyebab dari diabetes mellitus. Nah, penyebabnya itu ada berbagai macam. Nah, di sini diabetes mellitus itu dibagi menjadi 3, yaitu ada diabetes mellitus tipe 1, 2, dan juga gestasional. Nah, untuk diabetes mellitus tipe 1 ini untuk penyebabnya yaitu ada karena diabetes autoimun. Dugaan penyakit ini sebenarnya itu mungkin karena faktor genetik dan juga faktor dari lingkungan itu sendiri. Untuk diabetes tipe 2 yaitu karena resistensi insulin, dan juga gestasional ini biasanya sering dialami oleh ibu-ibu yang hamil. Lalu untuk faktornya yang pertama yaitu DM1, yaitu berusia 4-7 tahun atau 10-14 tahun, memiliki keluarga dengan dugaan riwayat memiliki diabetes mellitus tipe 1. Lalu selanjutnya yaitu menderita penyakit autoimun. Untuk yang DM tipe 2 itu hampir sama juga, yaitu mungkin ada salah satu keluarganya yang memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2. Lalu selanjutnya mungkin jarangnya aktivitas dan juga olahraga, dan juga berat badan yang berlebihan seperti itu. Atau juga bisa juga itu karena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi bapak ibu, tekanan darah tinggi ini bisa berdampak pada penyakit diabetes mellitus seperti itu. Untuk gestasionalnya ini yaitu biasanya terjadi seperti pada ibu hamil yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya dari rekan saya akan ada tambahan. Oke, untuk selanjutnya adalah bagaimana cara untuk mengatasi diabetes mellitus ini. Caranya itu diet. Tujuan diet bagi pasien diabetes mellitus itu ada 5. Yang pertama, untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Yang kedua, mencapai serta mempertahankan kadar lipid serum dalam batas normal. Yang ketiga, memberikan energi untuk beraktivitas serta untuk mencapai berat badan ideal. Yang keempat, menghindari terjadinya komplikasi akut. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan derajat kesejahteraan pasien melalui pengoptimalan gizi. Untuk selanjutnya, penata laksanaan diet pada pasien diabetes mellitus lansia ada 3 macam. Yang pertama tepat jadwal, tepat jenis, dan tepat jumlah. Untuk tepat jadwalnya itu pada makan pagi pukul 7 sampai 8, untuk selingan pagi pukul 9 sampai 10, dan untuk makan siang pukul 12 sampai pukul 1 siang, untuk selingan siang pukul 3 sore sampai 4 sore, dan untuk makan malamnya pada pukul 6 sampai 7 malam. Untuk tepat jumlahnya, jumlah kalori sebelumnya dikurangi 500 per hari.
karbohidrat 45-65% dari total kalori, untuk gulanya 5% dari jumlah total kalori, seratnya 14 gram per 1000 kalori, protein 10-20% dari total kalori, lemaknya 20-25% dari total kalori, dan garamnya 1 sendok teh dalam sehari. Untuk yang terakhir adalah tepat jenis. Model piring ini dilakukan dengan mengisi piring berukuran 9 inch, di mana setengahnya itu merupakan sayuran non tepung seperti salad, kacang hijau, brokoli, kembang kol, dan wortel. Dan untuk seperempat piring diisi dengan protein tanpa lemak yaitu ayam, kalkun, kacang-kacangan, tahu atau telur. Untuk seperempat sisanya lagi diisi dengan makanan berkarbohidrat yang kemudian diakhiri dengan minuman berupa air atau minuman yang rendah kalori. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu contoh menu berdasarkan daftar bahan makanan penukar. Totalnya itu 1700 kalori. Nah, itu terdiri apa saja sih? Yaitu yang pertama nasi. Nasi itu per hari itu 5 porsi. Pagi 1 porsi, siang 2 porsi, sore 2 porsi. Selanjutnya itu ada ikan. Ikan itu sehari 2 porsi. Untuk timingnya itu siang 1 porsi dan sore 1 porsi. Lalu ada daging, itu 1 porsi sehari untuk pagi hari saja. Lalu ada tempe itu 2,5 porsi, siang 1,5 porsi, sorenya 1 porsi. Selanjutnya ada sayuran A itu 8 porsi perharinya, pagi 3 porsi, siang 3 porsi, dan sorenya itu 2 porsi. Untuk sayuran yang selanjutnya itu ada 2 porsi, untuk siang 1 porsi dan sore 1 porsi. Lalu ada buah itu sehari 4 porsi. Untuk timingnya siang 2 porsi, sore 2 porsi. Lalu ada minyak itu sehari 4 sendok minimal, pagi 1 sendok, siang 2 sendok, dan sorenya itu 1 sendok. Selanjutnya contoh menu diabetes mellitus, totalnya 1700 kalori. Untuk waktunya pagi itu makanannya terdiri dari roti, margarin, telur. Kebutuhan bahannya, rotinya itu 1 iris, margarinnya setengah sendok makan, telurnya 1 butir. Lalu untuk jam 10 pagi itu bisa memakan buah, 1 buah saja yaitu pisang contohnya. Lalu untuk siang makanannya itu nasi itu 1,5 gelas, udangnya 5 ekor, tahunya 1 potong, minyaknya 1 sendok makan, sayurannya 1 gelas, kelapa 5 sendok makan, jeruk 1 buah. Untuk jam 4 sore itu makan 1 buah duku, dan malamnya makan nasi 1,5 gelas, ayamnya 1 potong, kacang merah 2 sendok makan, sayurannya 1 gelas, minyaknya setengah sendok makan, dan makan 1 buah apel. Seperti itu. Mungkin itu saja. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Bapak Ibu semuanya masih semangat ya? Masih semangat kan? Alhamdulillah. Untuk yang selanjutnya ada petunjuk umum asupan diet. Nah, di sini yang pertama ada menghindari biskuit, kek serta produk sejenis sebagai cemilan pada waktu malam. Yang kedua, minum air dalam jumlah yang banyak, susu krim dan minuman berkalori rendah lainnya pada waktu makan. Yang ketiga ada makan dengan waktu yang teratur. Kemudian yang keempat, menghindari makan makanan manis dan gorengan. Yang kelima, meningkatkan asupan sayuran 2 kali setiap makan. Kemudian yang keenam, menjadikan nasi, roti, kentang ataupun sereal sebagai menu utama ketika makan. Kemudian yang ketujuh ada minum air putih atau minuman bebas gula setiap merasa haus. Yang selanjutnya yang kedelapan ada mengkonsumsi daging atau telur dengan porsi yang kecil. Kemudian yang kesembilan, mengkonsumsi kacang-kacangan dalam porsi yang kecil.
Yang selanjutnya yaitu susunan makanan bagi lansia penderita diabetes. Yang pertama, mengonsumsi oat dengan kandungan karbohidrat rendah, lemak karena akan memudahkan tubuh dalam menyerapannya, serta dapat membantu penurunan kolesterol dan gula darah. Yang kedua, mengonsumsi nutrisi protein berkadar rendah karena jumlah yang berlebihan tidak dianjurkan untuk penderita diabetes. Yang ketiga, mengkonsumsi lemak dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Yang keempat, mengganti sumber karbohidrat yang mungkin biasanya menggunakan beras putih menjadi beras merah dengan kandungan gula yang lebih rendah. Dan yang terakhir, memenuhi asupan vitamin dan mineral dengan cukup agar daya tahan tubuh tetap terjaga. Sudah penjelasan dari saya kembalikan ke Mas Wahyu. Oke, baik, terima kasih atas teman-teman sekalian tadi yang sudah menjelaskan dengan sangat jelas dan juga baik. Nah, jadi di sini kami kan sudah menjelaskan beberapa materi atau berbagi materi dan juga informasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, nanti diharapkan informasi ini bisa disebarluaskan kepada tetangga atau anggota keluarga dan juga rekan-rekan dari bapak ibu sekalian. Nah, karena di sini sasaran kami adalah lansia, jadi kami mengutamakan kepada bapak ibu untuk memberikan informasi atau wawasan ini kepada lansia supaya nanti di kedepannya angka diabetes mellitus pada lansia itu mengalami penurunan dan juga tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Nah, jadi mungkin itu dari kami. Mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Baik, tidak ada. Nah, jadi mungkin itu saja dari kami. Semoga ilmu dan juga informasi dari kami bisa bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga tetangga atau mungkin saudara dari bapak ibu sekalian. Nah, mungkin itu saja dari kami. Sebelumnya apakah ada tambahan? Sudah cukup. Oke. Baik, mungkin itu saja dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.